Saya dulu sakit jantung. Sakit jantung. Divonis dokter itu jantung koroner. Sudah 5 tahun saya sakit jantung. Keluar masuk rumah sakit 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Dari rumah sakit 2 hari di rumah sembuh, terus kambuh lagi, dibawa ke rumah sakit lagi. 5 tahun sakit jantung itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma di kamar dibopong sama suami itu ya. Alhamdulillah, suami saya juga sangat sabar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah punya suami yang sabar, insyaallah. Saya hanya ingin menempati di situ saja. Kamu hanya menempati situ. Menempati apa ditempatkan? Menempatkan saja. Di menempati apa ditempatkan? Ya, saya di situ ada yang menempatkan. Ada yang menempatkan. Untuk apa? Untuk membuat usaha ini sepi. Membuat usaha sepi. Terus apa lagi? Membuatnya dia sakit seperti ibunya itu tadi. Kayak ibunya sakit itu. Kayak ibunya sakit itu. Setelah saya berobat di Samsudin dan juga melakukan pembersihan rumah, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah sehat walafiat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Atas izin Allah, dengan pelantaran Abah Samsudin saya bisa beraktivitas seperti biasa. Anaknya itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dari mana? Dari Jombang, Pak. Dari Jombang. Jombangnya mana? Jombang Mojowarno. Mojowarno. Iya. Oh iya, Jombang Mojowarno. Injih. Saya pernah ke rumah jenengan nggih? Iya, iya, Pak. Pernah. Pembersihan ya ke rumahnya jenengan. Dulu jenengan itu sakit napa dulu? Saya dulu sakit jantung. Sakit jantung. Iya. Divonis dokter itu jantung koroner. Sudah 5 tahun saya sakit jantung. Oh, dulu dikata dokter punya penyakit jantung koroner. Injih. Terus sekarang gimana Ibu? Ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat. Amalan kengkos alhamdulillah Dilampahi nggih. Mungkin. Dulu pembersihan di rumah jenengan itu apa judul YouTube-nya ya? Sakit gak kunjung sembuh sampai muntah darah. Oh iya, sakit nggak kunjung sembuh sampai muntah darah. Iya. Itu sudah berapa bulan Bu saya ke sana dulu Bu? Sudah 8 bulan ini ya. 8 bulan ini nggih. Sekitar Masya Allah.
Ini siapa? Ini suami Wah, adik. suaminya dari adik. Barakallah, sehat nggih. Paling asma sinten? Hasan, nanti diminum ya. Alhamdulillah. Kalau minumnya supaya minuman air putih jadi bisa menjadi obat, dijadikan minum itu 3 kali. Bismillah, alhamdulillah. Nanti masuknya itu membaca wasyukurillah. Nanti ada amalannya khusus ya. Di dulu saya pernah pembersihan teng rumahnya jenengan nggih. Iya, Oh iya, ini terus sampean saudaranya dari Pak Yasin. Yasin ya. Iya, kakaknya. Abahnya siapa namanya itu? Abah Haji Imam Mawardi. Oh iya, Pak Haji Imam Mawardi. Iya. Dulu sang kaki sakit jantungnya itu berapa bulan dulu? 5 tahun, Gus. 5 tahun. Iya. 5 tahun saya sakit. 5 tahun sakit itu, Bu. Iya. Muntah darah gitu, Bu. Muntah darah. Keluar masuk rumah sakit 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali. Dari rumah sakit 2 hari di rumah sembuh, terus kambuh lagi dibawa ke rumah sakit lagi. Sampai dokternya itu sudah menyerah, ini kalau jantung koroner biasanya dikasih obat ini sudah membaik, ini kok malah muntah darah gitu, kok malah muntah darah. Di rongsen itu jantungnya nggak begitu nggak bisa beritahu secara jelas gitu dokternya. Iya. Terus bisa sampai ngundang kita ke sana itu ceritanya gimana, Bu? Waktu itu Abah sholat malam itu kayak apa ya, bicara atau apa, suruh mencari obat ke arah selatan, ke arahnya, terus bilang ke daerah Blitar gitu, tapi belum tahu Blitar mana yang dituju itu siapa, belum tahu. Waktu itu adik ya Yasin itu yang disuruh Abah untuk mencari tempat di Blitar itu. Kemudian belum tahu arahnya kemana, dia lanjut aja mencari. Di tengah-tengah perjalanan itu ada gubuk tua di situ. Kemudian adik berhenti di situ, Bang. Terus bingung, adik itu saya bilang apa? Ke Blitar itu mana yang dituju, kemana gitu. Terus ada orang sepuh gitu maturi adik, pengen lanjut wae nango Blitar, nangone Gus Samsudin Padepokan Nurizat Sejati maturi ngoten. Terus adik melampah malih dari tengah jalan itu, terus tanya orang di warung gitu, terus tanya daerah Blitar Padepokan Nurizat Sejati gitu. Terus sampai malam di sini, sampai malam sudah tutup Padepokan waktu itu. Terus ditunggu sampai paginya buka di situ. Terus kepanggian kali apa, terus matur terus madem ceritakan saya sakitnya seperti ini gitu. Nah disitulah terus mantuku Abah sewanteng dalam bulan, insya Allah. Iya. Terus setelah pembersihan itu gimana, Bu? Ya alhamdulillah, waktu pembersihan itu tadi nggak bisa bernafas, terus jalan saja nggak bisa. Ke kamar mandi dibopong sama suami. Setelah pembersihan sekitar setengah jam itu saya bisa berdiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Suami itu sampai nangis sujud syukur, sampai kirangnya nggak bisa. Saya juga ikut nangis waktu enggak. Selama 5 tahun sakit jantung itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma di kamar dibopong sama suami itu ya. Alhamdulillah, suami saya juga sangat sabar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah punya suami yang sabar insyaallah. Dokternya sampai bingung ya. Iya, dokternya sampai bingung. Misalnya kalau sakit koroner ini dikasih obat seperti ini biasanya bisa tahan sampai berapa bulan gitu. Terus lah itu baru 2 hari di rumah, terus kambuh lagi dibawa ke rumah sakit. Itu rumah sakit Jombang semua sudah didatangi, sudah saya
terakhir itu rumah sakit satu Jombang tidak ada yang mau menerima saya waktu itu, Pak. Soalnya infusnya itu sudah tidak bisa masuk, infusnya sudah tidak bisa masuk, terus lab jantungnya itu sudah berhenti. Jadi saya disuruh pulang aja, terus bawa pulang aja mbaknya, nanti dikasih apa-apa gitu. Jadi dokternya sudah angkat tangan gitu. Iya. Dokter sudah angkat tangan karena beliau jantungnya sudah dikatakan ya parah lah begitu. Saya kesana pun sebenarnya juga tidak tega gitu. Kenapa? Karena saya lihat di bagian dadanya itu ada yang menempel itu sejenis nenek-nenek gitu. Itu di bagian dadanya. Nah, ketika saya di sana ya langsung gitu. Kita lepaskan beberapa ikatan yang mengikat di dalam rumah. Temukan buahnya itu ya. Iya, insya Allah ada 4 kalau nggak salah. Di depan, di belakang, di samping rumah, di atas rumah, Di atas di genteng. atas genteng. Ini rumah sakit sudah angkat tangan, sudah suruh bawa pulang. Saya muntah darah terus. Ini juga sebenarnya nyambung dari Abah Yai yang minta petunjuk kepada Allah itu ya. Iya. Jadi untuk saat ini walau orang mau berbicara seperti apapun tentang Padepokan ya semuanya dipasrahkan saja sama Allah. Termasuk santri jangan sampai membalas omongan yang buruk terhadap Padepokan. Terserah orang mau mengatakan ya, penipuan, mau mengatakan apapun itu, jangan pernah membalas omongan yang buruk. Kalau kita membalas omongan yang buruk, maka apa bedanya kita dengan yang mengatakan? Yang penting apa? Kita sekarang banyak saudara alhamdulillah. Ya seperti beliau dari saudara ke saudaranya, dari orang tuanya ke sini, alhamdulillah sembuh. Terus bawa anaknya bawa ibunya bawa adiknya, bawa tetangganya, itu aja sudah cukup. Itu sudah cukup. Dengan kita banyak saudara itu sudah cukup. Tidak perlu menanggapi omongan-omongan yang tidak baik. Di santri juga itu ya, jangan sampai menanggapi omongan-omongan yang nggak baik, apalagi sampai membalas omongan yang nggak baik itu. Saya sama sekali nggak ridho kalau ada santri yang sampai membalas omongan yang nggak baik dari orang lain gitu. Jadikan omongan orang lain yang buruk itu sebagai kotoran yang memupuk gitu. Namanya tanaman kalau semakin subur, ingin semakin tinggi, semakin kokoh ya dia harus mau dipupuk. Dengan cara apa? Ya dikasih kotoran. Nah, omongan orang yang buruk, hinaan, fitnahan itu sebagai pupuk untuk diri kita gitu loh. Makanya nggak ada ceritanya orang besar itu tanpa ujian, itu nggak ada. Baginda Rasulullah dikatakan penyihir, penipu, bahkan harus sengsara dulu selama 15 tahun di Gua Hira. Sultanu Aliya selama 25 tahun sengsara dulu. Wali Songo terutama Sunan Kalijogo 2 tahun sengsara di. Nggak ada ceritanya orang besar yang tidak dimulai dengan kesengsaraan, itu nggak ada. Jadi pengen mulia itu ya memang harus kudu gelem rekoso. Gitu. Cacian itu menjadi sebuah pupuk untuk diri kita gitu loh. Menjadi penguat gitu loh. Paham ya santri ya? Jadi jangan sampai membalas omongan-omongan yang tidak baik gitu. Itu penting itu. Inilah rahasia tentang kesabaran. Ada rahasia besar tentang kesabaran. Jadi ketika seseorang itu ditantang sudah tidak marah, dicaci sudah nggak sakit hati, dipuji nggak jadi sombong. Ini yang dimaksud dengan orang yang benar-benar sakti, itu yang seperti itu gitu. Yang tidak mudah dikendalikan oleh amarah, nggak mudah dikendalikan oleh cacian, hinaan maupun pujian, itu baru yang namanya orang yang sakti. Itulah butuhnya pengendalian diri. Makanya dengan saya malah senang sebenarnya dengan adanya
cacian, dengan adanya hinaan, dengan adanya hasutan itu sebenarnya saya malah semakin senang. Kenapa? Karena di situ seperti tiupan angin. Anginnya semakin keras, maka nanti akan semakin terlihat mana yang benar-benar kuat menancap ke tanah, mana yang hanya sekedar menempel saja. Tentu kalau yang hanya sekedar menempel kan tertiup angin sudah hilang kan gitu. Tapi kalau yang kuat menancap di tanah, maka ya nggak akan goyah gitu. Jadi sama, kalau ada santri yang benar-benar niatnya lillah billah karena Allah, ya dia akan tetap bertahan di sini, nggak akan goyah. Tapi kalau yang hanya karena mungkin menganggap saya sakti, atau hanya ingin cari uang, atau hanya ingin cari kehebatan, pasti ketiup angin sedikit kan langsung selesai. Ya itu saya malah senang gitu. Dengan adanya hasutan, adanya cacian, fitnahan, itu saya malah senang dengan itu. Mana pernah saya membalas? Pernah sampai dengar saya membalas orang yang memfitnah saya? Pernah sampai dengar saya membalas cacian orang yang mencaci saya? Tidak pernah. Tidak pernah saya membalas cacian tersebut. Karena buat saya ya cacian itu sebagai pupuk gitu. Kalau kita tahu buah itu busuk, tidak usah bingung-bingung kita itu buat metik, nanti jatuh sendiri kok gitu. Tidak usah bingung-bingung gitu. Dan kalau buah itu, pohon itu berbuah manis, pasti kan diserampangi sama orang, dia ingin dapat mangganya tadi. Ya orang mau komentari kita apapun itu ya terserah mereka kan gitu. Berarti kalau ada orang yang mengomentari hidup kita, dengan kita nggak pernah mengomentari hidup orang itu, berarti hidup kita lebih baik dari orang itu gitu. Mana ada orang-orang yang tenar, yang besar, yang nggak dikomentari ataupun nggak dikoreksi, semuanya dikoreksi, dicari-cari kesalahannya, udah problem, nggak masalah, malah dosanya hilang kok gitu kan. Simple kan mikirnya, simple mikirnya itu. Kayaknya nggak usah susah. Kalau orang susah dengan pendapat orang itu berarti masih hamba yang amatiran, belum tenanan, masih hamba yang amatiran. Nah ini beliau saya minta untuk diruqyah dulu secara kafah. Terus saya minta juga nanti masih ada beberapa hal yang perlu untuk diperkuat lagi, yaitu nanti daun bidara sama garam kasih ke beliau untuk disiramkan di rumah supaya bersih total. Jangan sampai pagerannya itu roboh, diperkuat lagi. Terus saya minta juga nanti di rumah degan sama kunyitnya dibakar lalu diminum ya, dikasih madu dibakar diminum. Oke, sekarang diruqyah total dulu ya. Monggo sama beliau dulu. Nanti sama saya lagi ya. Ibu siapa ini tadi namanya? Nurul Fatimah, Ibu Nurul Fatimah. Tempatnya di mana? Mojowarno, Jombang, Mojowarno, Jombang, Mojowarno. Kembang Sore, Tembang sore. Kembang sore. Kembang Sore, RT berapa, Bu? RT 01, RW 07. Siap. Monggo yang mau silaturahmi sama beliau ngobrol ya. Nggih, monggo. Sehat nggih. Aja ya Pak, terus mboten lagi. Oh iya, matur dulu. Ya. Iya, alhamdulillah. Saya kesini dulunya saya sakit jantung koroner. Saya divonis dokter sakit jantung koroner itu selama 5 tahun. Sudah ikhtiar kemana-mana, dari rumah sakit ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit, sampai 5 tahun saya mengalami sakit jantung itu. Alhamdulillah, setelah saya berobat di Samsudin dan juga melakukan pembersihan rumah, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah sehat walafiat, alhamdulillah rabbil alamin. Atas izin Allah, dengan pelantaran Abah Gus Samsudin, saya bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Mbaknya ini sakitnya udah berapa tahun? 5 tahun saya sakit, Kang. 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ini pas di rumah aja nggak keluar? Nggak keluar, di rumah aja. Waktu keluar ya di rumah sakit. 2 minggu pulang ke rumah, 2 hari 3 hari sembuh, kembali lagi ke rumah sakit lagi ya, seperti itu. Sampai nggak bisa kemana-mana. Ke belakang kamar mandi pun dibopong sama suami.
dibopong sama suami, nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Kalau dengar suara sekecil apapun itu suwakit rasanya, nguri suwakit. Jadi di rumah itu nggak ada suara yang keras, suara apa itu nggak ada, sangat sunyi sekali. Ada orang teriak dikit gitu sudah suwakit, seperti ditusuk-tusuk gitu rasanya. Waktu 5 tahun di rumah sakit nggak bisa ngapa-ngapa ya Kak ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Yang masak siapa? Nggak masak ya suami itu. Suami ya jadi ibu, jadi ayah. 5 tahun. 5 tahun ini lama loh Kak ya? Lama sekali ya. Tadi sabaran ya? Alhamdulillah sabar. Terus gimana? Terus waktu Gusnya pembersihan itu gimana Kak? Ada perasaannya gimana? Perasaan waktu Gus ke situ itu ada perasaan percaya nggak percaya. Sakitnya saya itu seperti itu waktu pembersihan. Sebelum Gus ke situ itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja di rumah, di kamar mandi, di kamar tidur, di kamar mandi aja dipopong sama suami, nggak bisa makan pun nggak bisa, berdiri nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Dijak omong-omongan itu pakai isyarat mata aja. Kalau suami bilang kepada saya hanya mengedipkan mata gini aja. Itu setiap hari. Setelah Abah Samsudin datang, setelah pembersihan rumah, selang setengah jam itu saya bisa berdiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi suami itu sangat kaget sekali dan seketika itu menangis berdua, menangis sangat dengan izin Allah, kekuatan Allah, hanya doa yang bisa kekuatannya. Ya. Terus Kalau ingat itu saya ingin nangis. ini mbaknya ini ya dulu katanya profesinya dekorasi ya. Dekorasi. Gimana Mbak? Waktu sakit itu dekorasinya gimana itu? Iya, nggak dilanjutkan, tutup. Berarti tutup itu Tutup. ya. Iya. Sekarang kan mbaknya udah sembuh. Iya, alhamdulillah. Udah sehat. Iya. Itu. Terus sekarang gimana? Bisa berkarya lagi loh Mbak? Iya, alhamdulillah setelah sekian vakum ya, vakum 5 tahun itu vakum, alhamdulillah mulai sudah 5 bulan ini saya banyak job, sudah banyak job lagi. Iya, sudah aktivitas seperti biasa, alhamdulillah. Yang dulu-dulu teman-teman itu juga banyak yang kasih job, ini kamu job. Amin. Itu Mbak, saya tanya, waktu sama 5 tahun vakum itu gimana? Nggak ada yang tanya gimana? Iya, banyak sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, seprofesi sakitnya apa gitu. Yang banyak yang menyarankan di alternatif, sudah di alternatif juga sama, nggak kunjung sembuh. Bahkan ada yang menyarankan saya dibawa di Padepokan Cirebon gitu, katanya suruh saya bilang sana. Terus sama suami enggak mau, jauh-jauh kasihan kondisi istri saya, katanya gitu, minta ya diobati ikhtiar di sini aja. Kalau memang Allah menghendaki istri saya sembuh, insya Allah obatnya di sini istri saya sembuh gitu. Banyak sahabat-sahabat, teman-teman seperjuangan itu yang menyarankan untuk berobat ke alternatif, ke sana situ. Ada yang menyarankan juga makan pepaya itu sama kulitnya sama isinya. Juga saya makan, malah nggak sembuh, malah gatalan juga. Iya. Amin. Terus gini Kak, terus sampai berkarya lagi, sehat lagi, terus teman-teman nggak kaget nggak itu? Iya, sangat kaget sekali waktu itu. Kok bisa sakitnya, berobat di mana? Terus saya cerita, ternyata saya itu sakitnya seperti ini, di medis seperti ini. Kemudian saya Abah Samsudin datang, terus waktu pembersihan saya ceritakan, waktu pembersihan itu di rumah saya ada barang ini, di badan saya itu ada tertancap ini gitu. Semuanya terus terheran-heran gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah itu buat kenangan dan cerita manis sekalipun pahit. Iya. Ya perlu kesabaran. Sabar, sekarang udah berkarir, udah kembali normal lagi, semangat. Alhamdulillah.
Terima kasih Mbak ya. Oke.